Halo, halo. Halo. Oke. eh Kita langsung mulai aja kali ya. Sekilas. Nanti kalian ada kayak apa namanya? Coba-coba ngerjain aja sih ada case study gitu. Oke, kita masuk ke tahap 2. Suaraku kedengeran ya, guys. Mohon maaf ya nggak bisa on cam dulu. Suaraku aman ya? Halo, kedengeran Kak? Oke. Bentar. Ini dulu, guys. Nih, aman Kak? Oke. Kita ke Udah kelihatan belum? Harusnya udah ya. Oke, kita masuk ke metode design thinking yang mungkin yang kemarin udah masuk. Sebenarnya kan aku udah spill-spill ya terkait apa itu UI UX, kayak introduction-nya gitu lah ya. Bedanya apa, analoginya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke design thinking. Nah, sejalan dengan apa yang udah aku sampaikan sebelumnya, kemarin tuh ada pertanyaan UI UX tuh apa ya, hanya desain atau gimana gitu. Bedanya apa sama yang lain? Yes, betul. Kenapa UI UX itu butuh porto? Karena nantinya kan yang dinilai adalah hasil karya ya, tapi bukan hanya desainnya aja, tapi prosesnya. Proses sehingga menghasilkan solusi desain tersebut. Kayak gitu. Nah, di dalam UI UX sendiri itu ada yang namanya metode design thinking. Metode design thinking itu seperti apa sih? Nah, metode design thinking itu bermula memang sebenarnya itu mindset gitu sih. Kayak kalau orang ngerjain itu harus ada metodenya. Contohnya, analoginya kalau kalian mau masak kan harus punya metode ya. Kayak misalnya mau masak nasi goreng deh. Metodenya ada yang macam-macam tuh. Ada misalkan, oh kalau aku bikin nasi goreng, aku tuh pakai bawang putih, bawang merah apa ditumis, pakai cabe, terus pakai ebi dan lain-lain. Tapi ada juga yang, oh enggak, aku pakainya bumbu instan. Kan dia nggak pakai bumbu yang tadi gitu. Jadi pakai bumbu instan aja sajiku, udah selesai. Ada yang kayak gitu. Jadi itu sebuah metode. Jadi kan metode itu macam-macam. Metode design itu ada banyak. Ada HCI, ada apa namanya? Yang 5 itu, yang empathize, define, yang kebanyakan yang dipakai yang itu sih, yang 5 itu ada metode HCI, ada metode user centric, ada juga apa double diamond gitu. Nanti kalian bisa cari-cari aja sih sebenarnya. Nah ini, ini ada metode HCI. HCI itu adalah IXD disingkatnya. Jadi yang merupakan pengalaman pengguna kalau di sini membentuk pertemuan keseluruhan dengan penggunaan suatu produk, termasuk pemrograman arsitektur informasi, melakukan rekayasa kegunaan dan penelitian pengguna. Nah, HCI sendiri
Fokus awalnya pada perilaku pengguna individu dan umum untuk memasukkan komputasi sosial dan organisasi. Aksesibilitas untuk orang tua, gangguan kognitif dan fisik, serta untuk semua orang. Jadi, memang HCI ini berfokusnya itu pada user guys, user-centric lah ya istilahnya. Nah, tujuan HCI sendiri itu yang pertama berempati dengan para pengguna dan mampu mengantisipasi mereka dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, mengembangkan teknik dan alat agar bisa memungkinkan praktis paling baik dalam membuat suatu sistem yang memadai, menghasilkan interaksi yang lebih efisien, aman, dan juga efektif. Terus, nah ada 5 tahapan design thinking. Yang pertama, ada yang namanya empathize, terus yang kedua itu ada define, yang ketiga itu ada ideation, yang keempat itu ada prototyping, dan yang kelima ada testing. Nah, tahapan-tahapan ini itu tuh dia tuh nggak statik guys, jadi nggak yang waterfall gitu dari awal sampai akhir harus kayak gini, enggak, tapi bisa dinamis, bisa dari misalkan contoh dari ideation balik lagi ke define itu bisa gitu, tergantung kebutuhannya. Misalkan dari testing balik lagi nih ke empathize ya bisa-bisa aja gitu. Atau dari prototyping balik lagi ke ideation ya bisa, karena memang dia tuh dynamic gitu ya. Jadi alurnya tuh nggak statik gitu. Fleksibel lah intinya. Nah, di sini kalau belum tahu empathize itu apa, empathize kan sebenarnya bahasa Indonesianya empati ya. Empati itu kan rasa simpati kepada user gitu, rasa empati kepada user. Empati itu yang seperti apa? Empati itu kayak oh kita tuh bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu loh. Misalkan dia lagi sedih, oh ya kita juga ngerasain sih. Oh iya ternyata ceritanya dia tuh sedih banget ya. Contohnya gini deh, kalau lagi nonton drakor, kadang-kadang kita nangis ya kalau drakornya tuh yang sedih-sedih gitu kan. Pasti kan kayak keluar air mata atau enggak yang relate banget gitu ceritanya sama kehidupan kita gitu kan. Pasti kita, ya ampun ini drakornya bagus banget, relate banget. Nah itu tuh rasa empati. Jadi kayak kita tuh merasakan apa yang mereka rasain gitu loh. Nah itu namanya empati. Nah fase pertama dari proses desain thinking tersebut itu adalah memahami permasalahan yang ada. Karena kan kalau apa ya UI UX kan tugasnya UI UX itu kan untuk membuat desain user interface dan user experience yang baik kepada pengguna. Pengguna itu siapa ya? Bisa siapa aja gitu kan. Bisa seluruh orang, bisa semua orang tergantung nanti target market si aplikasinya itu mau kemana gitu. Nah, itu kita kan buat itu. Jadi mau nggak mau kita harus empati nih. Kita harus ngerasain apa sih yang user rasain ketika ngegunain aplikasi kita gitu. Aplikasi yang udah kita buat misalkan. Dia tuh enak gak ya atau nggak nyaman gak sih pakai aplikasinya atau ada kebingungan apa ya ketika pakai aplikasi. Nah, itu rasa empati tuh. Nah, kita tuh harus menciptakan rasa itu. Nah, terus tujuannya itu adalah memahami keluhan dan masalah yang dialami pengguna. Dapat dilakukan dengan wawancara kepada target pengguna, observasi, wawancara tuh biasanya uh, untuk dapetin ini sih, get insight gitulah dari user. Kualitatif metode ya. Jadi biasanya kan kalau namanya wawancara dia nggak mungkin dapat kuantitatif ya. Biasanya kualitatif gitu. Hal-hal tersebut yang bisa didapat dari wawancara. Terus yang kedua observasi secara langsung ke lapangan. Sebenarnya macam-macamnya banyak sih guys metodenya. Ada observasi, wawancara, survei kayak gitu. Ya kalau kalian riset pasti nggak tahu sih ya kalau kalian masih kuliah tapi pasti pernah riset sih waktu kuliah. Entah itu survei, entah itu ngadain FGD kayak gitu-gitu. Atau nggak kalau organisasi juga kayaknya pernah deh apa FGD terus brainstorming kayak gitu. Terus eh selanjutnya itu ada define. Define sendiri merupakan kalau di sini kan pemetaan inti permasalahan. Jadi bayangannya tuh tahapan selanjutnya dari empathize. Jadi kalau kita udah dapetin empathize, apa nih tahapan selanjutnya gitu kan? Otomatis define. Jadi define itu adalah kayak apa ya namanya? Dia tuh ngambil kan ada masalah tuh banyak tuh. Nggak mungkin kita solve semua ya masalah. Nah, gimana nih caranya biar permasalahan semuanya itu selesai? Ya udah, kita ambil intinya apa nih yang mau benar-benar di-solve dan emang misalkan
oh ini urgent nih masalahnya, ini penting, urgent, dan berimpact kepada user. Kayak gitu. Terus, apa namanya, di sini, jadi kenapa ada empathize? Karena biar kita nggak asumsi masalahnya itu nggak asumsi kita sendiri, tapi memang kita udah riset sebelumnya gitu kan di tahap yang empathize itu. Nah di define itu setelah dapetin masalah-masalah user, biasanya kita namanya ada empathy map sih. Empathy map itu jadi memetakan apa ya masalah-masalahnya gitulah. Ada says, nanti ada kok empathy map di penjelasan ini. Ada says, do, feels kayak gitu. Lanjut, ini di define. Terus kalau ideation pasti kalian udah ngerti ya dari namanya ideation, pasti nyari ide gitu kan. Eh, nah di sini tuh tahapan seorang UI designer tuh ini sih sebenarnya tahapan yang paling aku seneng sih karena ini tuh kayak kita harus berpikir out of the box gitu loh, sama kreatif, inovatif, dan nyari solusi kan dari masalah yang udah tadi kita define sebelumnya. Jadi tuh di sini tuh tahapan yang paling menurut aku sih seru gitu karena nyari-nyari apa namanya ide gitu kan. Metodenya ada banyak sebenarnya, ada brainstorming, ada mind mapping, ada crazy egg kayak gitu. Terus lanjut, eh yang keempat tuh ada prototyping. Prototyping itu jadi setelah kita dapetin idenya gitu ya, kayak udah dapet nih idenya tapi kan by text ya idenya dulu, ya biasa bisa aja sih kalau udah wireframe tuh kayak garis-garis apa sih namanya kayak scratch scratch gitu di kertas ya boleh aja sih nggak apa-apa kayak gitu, cuman kan alangkah lebih bagusnya kalau kalau kita udah dapet ide itu dituangkan ke dalam visual yang emang bisa dibaca oleh user gitu. Nah, visualnya kayak gimana sih? Ya bikin prototyping atau UI design lah ya istilahnya. Jadi kita solve nih masalahnya user. Oh, misalkan hal hal kecilnya gini. Oh, buttonnya itu sebelumnya itu terlalu kecil. Terus setelah di revamp buttonnya itu apa dibuat lebih besar agar user tuh melihat button itu gitu ya. Nah, jadinya kan efeknya apa? Efeknya adalah user jadi banyak tuh ngeklik button itu karena kelihatan gitu. Sebelumnya tuh nggak kelihatan, kecil banget. Jadi user nggak ngeh kalau ada button di situ. Button tuh tombol ya guys, tombol di situ. Kan itu meningkatkan ya, meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan transaksi kan sebenarnya. Jadi itu fungsinya apa namanya UI UX gitu ya, balik lagi untuk nge-solve problemnya. Jadi di tahap prototyping sendiri itu nanti ya pakai Figma gitu yang aku sebelumnya bilang. Pakai toolsnya apa Kak? Ya pastinya Figma sih, harus bisa Figma sih memang kalau jadi UI UX. Ya bukan harus mahir ya, tapi at least bisa basicnya dulu aja bikin bikin rectangle tuh gimana, bikin frame tuh gimana kayak gitu. Terus selebihnya yang terakhir itu ada namanya UT. Nah, namanya desain itu subjektif guys. Kalau kita nggak pakai data, itu sangat-sangat subjektif. Karena kenapa sih kok bisa dibilang subjektif? Lah, ya gimana gitu ya. Namanya desain itu kan nggak ada output yang pasti. Kayak matematika kan 1 tambah 1 2. Kalau desain tuh nggak ada guys. Bisa jadi nih contoh desain A nih, orang itu kasih ke aku gitu desainnya kuda gitu ya, menurut aku kudanya jelek gitu ya, apaan sih oh, kuda kayak gini ya bentuknya nggak kayak kuda gitu kan, jelek-jelek. Bisa jadi nih kalau misalkan desain kalian kasih ke orang lain yang yang apa namanya punya persepsi yang beda, pasti menurut dia bagus, kayak bagus ya ini gambarnya, walaupun kalau kata yang tadi jelek gitu. Jadi kan nggak ada output yang pasti kalau desain. Nah, gimana cara ngitung? Maksudnya bukan cara ngitung sih. Gimana cara menentukan mana desain yang udah kita buat itu tuh bener apa enggak, dan mana sih yang better gitu di flow-nya atau enggak skenario-nya yang mana ya pakai UT gitu. Mau nggak mau harus testing. Karena testing tujuannya itu untuk mengetahui kelayakan dan kegunaan produk sebelum disebarluaskan pada user. Nah, jadi kalau di sini tuh berfungsi untuk melakukan pengujian ya. Jadi otomatis tuh pengujian kepada target pengguna dan akan mendapat feedback nih. Feedbacknya apa aja sih dari target pengguna bla 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 gitu kan. Terus hasil pengujiannya kita ukur untuk tingkat kepuasan target pengguna serta juga mengukur tingkat kesuksesan produk yang dirancang. Itu usability testing. Metodenya juga ada banyak sebenarnya ya. Metode itu ada banyak sih. Maksudnya
ada UT, ada SEQ, ada SUS kayak gitu. Mari kita bedah dikit ya. Ini introduction aja sih empathy map yang tadi aku bilang di awal. Empathy map itu balik lagi nih ke tahapan empathize. Nah, di empathize itu ada namanya empathy map, guys. Untuk apa? Yaitu adalah alat visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang diketahui tim produk mengenai pengguna. Empathy map ini membantu tim produk untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa di balik kebutuhan dan keinginan pengguna. Dan biasanya apa namanya ada 4 kuadran. Yang kuadran pertama ini kita bisa bilang says ya guys. Says itu apa yang dia katakan. Kalau think itu apa yang dia pikirkan. Terus kalau feels itu apa yang dia rasakan. Terus kalau does apa yang dia lakukan. Nah, ini penjelasannya. Kalau says itu merupakan perkataan. Apa yang dikatakan user dalam wawancara atau studi lainnya. Kalau thinks merupakan pikiran, yaitu apa yang dipikirkan user ketika menggunakan produk. Kalau does adalah tindakan, namanya juga do ya. Jadi tindakan yang dilakukan secara fisik, yang nggak hanya, maksudnya bukan fisik sih, kayak misalnya, oh dia ngeklik apa gitu kan, kalau dalam aplikasi. Kalau feels itu adalah perasaan, yaitu emotional user ketika menggunakan produk. Jadi apa sih yang dia rasain gitu kan ketika dia menggunakan produk tersebut. Nah, sebelumnya itu aku mau ngasih contoh sih, ini banyak banget lagi tabku, sorry guys. eh aku mau ngasih contoh empathy map fintech ya. Jangan fintech. Empathy map example aja ya contoh. Nah, kita cari. Sebenarnya banyak sih ini tuh. Misalkan Gojek gitu ya. Tapi yang terpenting sebenarnya kalau empathy map tuh, nah ini nih. Ini apa nih? Toko online. Ini aja lah. Kurang jelas empati. Ini here. Jadi contoh simpelnya tuh sebenarnya empathy map tuh ini contoh pakai punya aku aja kali ya. Aku stop share dulu biar bisa dipahamin. Nah, ini. Oke. Ini aku share screen. Tapi kelihatan nggak ya? Kelihatan sih harusnya. Kelihatan nggak? Kalau di loading ya. Bentar. Nah, jadi kan tadi ada 4 kuadran ya. Ini tuh tentang ini sih. Jadi tentang hukum. Jadi problem sekarang tuh sebenarnya user tuh terkait hukum tuh gimana gitu. Kan pasti pernah ya ke pengacara gitu-gitu ya. Atau nggak kalau ada permasalahan atau gimana gitu lawyer. Nah, jadi apa sekarang tuh yang mereka katakan gitu kan setelah diwawancara
informasi BLH di Indonesia tuh masih kurang, badan lembaga hukum di Indonesia masih kurang katanya. Terus penerapan hukum yang belum merata, pengetahuan masyarakat tentang hukum masih kurang, prosedur hukum masih rumit, proses birokrasi masih lambat. Ya otomatis ya, kalau kalian tahu juga kan sebenarnya birokrasi di Indonesia kan yang sulit sih, nggak hanya hukum semuanya gitu kan. Terus kalau yang ting tuh apa yang mereka pikirkan gitu kan. Berarti kan masyarakat belum familiar dengan lawyer ya. Maksudnya dengan pengacara gitu. Bahkan orang kayaknya kalau ada masalah juga nggak kepikiran buat apa namanya manggil pengacara karena mahal juga sih mungkin biayanya dan lain-lain gitu kan. Dan selain biaya mungkin nggak tahu ngehubunginnya lewat apa. Terus prosesnya ribet membuat masyarakat pasrah. Kurangnya informasi tentang hukum, sosialisasi tentang hukum ditingkatkan kembali, mengurus sesuatu harus selalu dengan uang. Terus feel-nya apa nih yang mereka katakan, yang mereka rasakan, sorry. Pusing, bingung, pusing, tidak tahu harus berkonsultasi dengan siapa, bingung juga karena nggak tahu tentang hukum tuh gimana. Pasrah, ya udahlah, kalau ada kasus ya udahlah gitu kan. Terus akhirnya kita dibodohin gitu kan sama aparat hukum dan lain-lain. Atau nggak kalau emang urgent banget ya bisa jadi kita yang salah gitu loh. Padahal kita nggak salah nih, tapi orang yang apa nuduh kita gitu ya misalkan dia itu punya backingan yang kuat gitu ya udah pasti kita kalah karena kan sekarang gitu modelnya jadi orang yang salah tuh orang yang nggak salah kadang suka disalahin gitu kan terus sedih karena tidak tahu informasi dalam mengadukan masalah. Nah, dasnya apa sih masyarakatnya gitu yang dia lakukan gitu kan. Ya udah mendatangi LBH, mendatangi kantor polisi, membuat laporan pengaduan, mencari lawyer, mencari pendamping hukum gitu kan yang mereka lakukan saat ini gitu kan. Karena memang dari aplikasi pun kayaknya nggak familiar juga kan aplikasi tentang hukum hukum gitu atau nggak pengaduan-pengaduan gitu kan. Gitu. Itu ini contoh tentang empathy map guys. Itu kasusnya tentang hukum. Nah, dari yang udah aku ceritakan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti ini aku ngasih tugas ya ke kalian ya buat empathy map bebas. Maksudnya gini, artiannya bebas tuh eh nggak ada apa sih namanya kayak harus hukum gitu, nggak bebas. Maksudnya kalian tuh pernah dapat problem apa atau enggak emang kalian pernah wawancara siapa gitu atau enggak mungkin ini karena kita belajar ya udah asumsi sendiri aja gitu kalian tuh pernah ngerasain apa sih gitu. Jadi nanti buat apa namanya empathy map sebenarnya bisa nggak harus aplikasi sih. Jadi bisa revamp kayak misalkan nih ada aplikasi nih yang mungkin kalian udah pernah gunain gitu ya. Kayak aplikasi tiket online atau nggak tiket pesawat dan lain-lain gitu. Apa namanya? Oh, pusing nih karena buttonnya kecil kayak gitu. Itu kan revamp berarti ya empathy map-nya. Kalau yang tadi kan dia bukan revamp karena dia nggak aplikasi, bener-bener literally dia wawancara orang tentang hukum gitu loh. Karena kan tadi juga nggak ada tentang button, nggak ada tentang tampilan ya. Nah, kalau kalian mau revamp, berarti kan ada masukan-masukan tentang tampilan, tampilannya ini, tampilannya itu gitu kan. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting dipetain tuh apa yang dia pikirkan, apa yang mereka katakan, apa yang dia lakukan kayak gitu. Itu sih guys. Itu tugasnya nanti kalau emang kalian mau ngerjain nggak apa-apa nanti besok aku koreksi gitu ya. Koreksi bareng-bareng maksudnya gitu. Terus apa namanya? Ada yang mau ditanyain? Siapa tahu ada yang mau ditanyain dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Soalnya masih ada sih sebenarnya. Masih ada materinya. Atau lanjut dulu aja ya? Ya udah lanjut dulu. Enggak sih, nggak ada ding. Sorry guys, nggak ada Kings. Udah ini apa namanya? eh atau enggak ini nih guys. Wait, ini ada case study sih, contoh aja. Siapa tahu bisa membantu gitu kan nanti idenya. Ini ada case study nih, fintech tapi. Jadi kayak zaman sekarang tuh sering menghamburkan uang, kebutuhan uang, apa sih kebutuhan yang kurang penting, tidak mengontrol pengeluaran. Jadi dia tuh nggak bisa ngatur uang lah ya intinya, harian, mingguan, bulanan. Terus dan bisa mengatur untuk menabung serta investasi jangka panjang untuk kehidupan. Terus membutuhkan aplikasi yang mudah. Nah, ini kan perlu diriset ya, apakah benar apa enggak gitu ya. Terus kan user requirement-nya di sini
penyimpanan uang yang bisa diatur. Ini mah udah solusi sih sebenarnya guys, tapi kan sebelum ke solusi itu kita harus tahu dulu nih apa namanya permasalahan sebenarnya gitu. Jadi aku sih tugasnya bikin empathy map aja guys menurut aku yang kayak tadi contohnya, atau enggak kalau emang kalau kalian masih bingung bisa searching sih banyak banget empathy map case study kayak gitu banyak banget di internet. Jadi biar ini sih biar kayak kita kan nggak apa-apa ya sebenarnya meniru asal dimodif kan. Nggak apa-apa meniru asal dimodif. Namanya tuh prinsip ATM, amati tiru modifikasi. Jangan sampai plek-tiplek mirip gitu loh. Kalau sebagai referensi kan nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Itu aja sih dari aku. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Kita mungkin boleh tanya jawab. Wih, banyak ini yang join. 9, ada 9 orang. Sama aku jadi 8 ya. Ada yang mau ditanyain? Nah, aku masih bingung. Bingung ya. Sebenarnya nggak bingung sih kalau kalian sering baca-baca referensi. Karena kan sebenarnya UX tuh ya kayak gitu aja gitu metodenya. Oh ini survei lah, terus habis survei dapetin masalah, udah. Terus nanti tinggal solusinya by design tuh gimana gitu kan. Dan design thinking itu nggak harus desainer yang pakai. Design thinking itu bisa diterapkan ke perusahaan lain. Perusahaan otomotif, lain-lain tuh kan mereka juga pakai design thinking sebenarnya. Nggak mungkin lah mereka bikin produk perusahaan skincare deh. Skincare Wardah gitu-gitu ya kayak kalau kalian tahu itu mereka pakai metode-metode ini nggak mungkin mereka itu bikin produk tanpa riset tuh nggak mungkin pasti riset dulu riset emang orang yang sekarang tuh ini ya banyak kulit kering misalkan kan terus banyak apa namanya benchmark dulu ke biasanya kalau apa skincare tuh sekarang lagi happening skintific kan yang ceramide itu jadi terus Wardah ikutan kan sekarang dia rilis apa moisturizer ini yang cowok-cowok kayaknya nggak tahu deh nggak paham cuman kayaknya kalau cewek tahu moisturizer gitu kan nah itu kan mereka riset dulu kandungannya apa bikinnya gimana gitu gitu sih ada yang mau ditanyain nggak betul ada yang mau ditanyain monggo silakan mumpung ini sesi tanya jawab kan atau nggak di lain apa namanya maksudnya di lain materi ini nggak apa-apa sih kalau masih bingung gitu ayo guys nggak ada nih. yang segitu aja Kak. Widih, segitu aja. Udah paham berarti. Ya udah, berarti apa namanya? em, Kalau udah paham, ini siapa aja sih? Aku catat dulu ya, Nabila, Nadia. Aku lupa sih kemarin tuh siapa aja yang ikut. Ya intinya yang ikut kelasku, maksudnya yang saya ini 5 hari ini kan kita nggak mungkin langsung paham gitu ya UI UX ya. Orang-orang aja tuh belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan bahkan ya kampus Merdeka kalau kalian tahu. Cuman nggak apa-apa, maksudnya kita dengan 5 hari ini kita make it simple, terus juga dapetin ilmunya gitu ya, terus latihan. Karena menurut aku nih belajar tanpa latihan tuh nggak bisa. Kalau belajar doang nggak bisa guys. Belajar teoritis ya maksud aku ya. Teoritis nggak bisa sih, harus praktikal. Di mana-mana gitu. Di dunia kerja kan praktikal banget teori udah nggak pakai gitu kan. Iya ada teori ada, cuman banyak kan praktikal. Jadi menurut aku sih nanti kalian coba-coba aja bikin. Itu empathy map nggak susah sih menurutku. Ya paling kalian spare waktu lah 1 jam lah buat mikir kayak apa yang mau mau dibikin nih, apa yang kalian mau bikin gitu ya aplikasinya. Iya bebas bebas mau fintech, mau education kayak ruang guru atau enggak apalagi kayak Tokopedia, e-commerce itu boleh kok. Nggak apa-apa yang penting apa sih kalian tuh dapetin permasalahan apa gitu. Asumsi nggak apa-apa guys karena kan maksudnya gini kita kan nggak punya waktu yang proper ya proper juga ya untuk riset gitu kan. Kalau riset kan emang perlu waktu nggak mungkin sehari jadi gitu kan.
harus bikin surveinya dulu, harus sebar surveinya dulu, terus kita harus dapetin datanya dulu gitu-gitu. Nah, nanti kalian bisa nih kalau "Kak, aku tapi by asumsi, tapi aku ada data pendukung kok Kak." Nah, data pendukung nggak apa-apa guys, data pendukung tuh desk research ya. Desk research itu yang seperti apa? Data pendukung yang kalau misalnya contoh nih, kalian tuh mau ngambil case tentang eh, apa namanya? Kekerasan yang sekarang lagi happening tuh apa ya beritanya? Oh, pelecehan seksual. Itu banyak banget tuh kayak aku sering banget denger kayak di Instagram gitu-gitu banyak banget. Nah, terus kalian bisa nih dapetin datanya dari internet ya nggak sih kayak data orang yang mengalami kekerasan seksual atau nggak pelecehan seksual tuh berapa persen di tahun 2022 gitu di Indonesia aja udah laku cakupannya Indonesia aja. Nah, itu namanya desk research. Jadi desk research adalah data-data yang kita dapetin dari internet, dari sumber yang jelas ya, maksudnya bukan yang dari sumber gak jelas tapi dari internet. Contohnya kayak tadi sumbernya dari Wikipedia, dari Google, Google-nya dari sumber mana, dari jurnal A, jurnal B, jurnal C kayak gitu. Itu boleh tuh. Jadi berarti kan kalian nggak by asumsi ya kan, jadinya ada data pendukung. By asumsi iya, by asumsi yang tadi empathy map-nya, cuman tuh kalian ada data pendukungnya, jadi bisa apa namanya, asumsi kalian tuh bisa kuat gitu loh jadinya. Nah, itu kayak gitu tuh guys, itu lebih baik kalau kayak gitu. Jadi ibaratnya oh ya bener nih datanya gitu, walaupun kita nggak sempet survei ya, tapi ada data pendukung tuh cukup baik sih menurut aku. Boleh, bisa kok, bisa jadi buat portofolio. Sebenarnya kan portofolio tuh bebas ya guys, karena gini, portofolio antara satu orang sama satu orang lainnya tuh bisa beda tau. Maksudnya gini, maksudnya bukan beda artian projectnya, ya pastilah beda projectnya, tapi bedanya itu kan secara konsep juga beda ya. Ya nggak apa-apa, bisa kok jadi porto. Karena kan sebenarnya portofolio tuh nggak ada pakeman pasti ya, cuman yang harus ada adalah ya hasil karya gitu. Hasil karya, eh, data diri gitu kan. Terus abis itu apa namanya proses desainnya, prosesnya. Hmm, iya tadi dapat tugas. Tugasnya bikin empathy map ya. Nih, aku ini tugasnya bikin empathy map, bikin empathy map bebas, bebas ininya maksudnya konteksnya, bebas temanya plus data pendukung ya dari problem yang didapat. Ya, ini typonya keterlaluan nih. Ya boleh sih kalau kalian mau fintech juga nggak apa-apa sih guys. Kayak aplikasi mobile banking kayak gitu kan kalian sering pakai ya, udah gede gitu kan. Boleh pakai itu aplikasi mobile banking. Atau enggak aplikasi lainnya juga boleh. Mana sih? Bentar guys. Hmm. Hmm. Dikumpul kapan Kak? Maaf telat join. Besok aja ya. Maksudnya kan nggak mungkin hari ini. Emang saya gini, biar kalian ada waktu buat mikir juga. Kalau mikir cepet-cepet tuh kadang nggak bagus hasilnya. Ya nggak sih? Kan belum kalian apa nyari-nyari data pendukung gitu-gitu kan. Besok aja. Ntar besok kita koreksi bareng-bareng. Kalau ada waktunya. Gitu. Ada yang lagi yang mau ditanyain mungkin? eh Jangan lupa absen ya. Maksudnya siapa tahu lupa gitu kalian nggak absen. Sayang kan nggak dapat sertifikat.
Kalau nggak salah kemarin tuh ada yang paham UX, Fatur Rahman bukan sih? Yang kayak udah ikut lomba. Siapa ya? Yang sih, saya lupa aku. Sering kemarin tuh dia sering ikut lomba katanya UI UX. Nah itu kayaknya empati map udah paham tuh. Udah sering bikin. Lah iya ini kakak yang kemarin ya. Iya benar. Betul, betul, betul. Kalau nggak ada yang mau ditanyain kayaknya 15 menit lagi sih lumayan Kak. Oh ini ada nih, sorry sorry. Kayak itu bikin user flow juga. Yes betul, benar. Bikin user flow guys. Karena gini, kalau gini, sebelum kita bikin desain, enggak gini deh. Sebelum kita tuangin ke frame bikin desain ya, desain tampilan aplikasi. Gimana caranya kita bisa tahu flow-nya? Kalau kita langsung ngedesain gitu loh. Nggak enak tuh udah pasti kayak, eh kayaknya enakan flow-nya nanti ubah lagi desainnya, ubah lagi gitu kan. Nah, yang sangat amat terpenting adalah kita bikin user flow dulu. Jadi kita tahu nih, user tuh mau ngelakuin apa sih? User flow-nya tuh gimana sih? Skenario-nya gimana? Oh, habis dari tampilan A, misalkan pendaftaran. Oh, habis pendaftaran login terus masuk ke homepage. Enggak. Login buat apa masukin password, username, terus dia login masuk ke homepage gitu. Itu namanya user flow tuh. Kayak gitu. Jadi harus dibuat sih memang. Kalau nggak dibuat tuh puyeng. Nantinya puyeng deh beneran. Nanti kayak bingung sendiri kayak habis ini tahapannya apa ya? Habis ini user ngapain ya? Gitu. Itu sih, Ajeng. Jangan lupa ya tugasnya yang mau dikerjain silakan. Hmm. Nggak ada pertanyaan lagi, ada lagi nggak pertanyaan guys? Nah, kalau misalkan timnya ini selesai, oh iya betul, udah pasti, betul sekali itu. Kalau udah selesai, otomatis
kasih ke developer. Tapi biasanya sih kalau di aku tuh dikasih ke PM dulu, PM-nya review, kalau udah oke baru developer. Gitu. Kalau nggak ada PM ya langsung developer nggak apa-apa sih. Kalau ada PM ya biasanya ke PM dulu. Kalau PM approve nanti PM yang ngasih ke developer gitu. Oke, sama-sama. Kalau udah mungkin aku izin live ya guys. Thank you so much.